terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, menjaga kesehatan telinga atau pendengaran menjadi hal yang sangat penting. Banyak faktor yang bisa jadi penyebab gangguan dari kesehatan pada telinga. Nah, salah satunya penggunaan earphone atau headset yang terlalu lama ternyata dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada telinga Anda. Lantas gejala apa saja yang bisa ditimbulkan dan bagaimana penanganan pasien dengan gangguan kesehatan pada telinga? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Dr. Dini Anggraini, SPTHT BKL selaku praktisi kesehatan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit, Dok, di awal bahwa ternyata penggunaan earphone ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Namun sebelum kita ngobrol mengenai masalah itu, Dok, bisa dijelaskan nggak, Dok, seberapa penting sih kita menjaga kesehatan telinga kita, Dok? Silahkan. Ya, jadi telinga itu sebenarnya adalah investasi ya, karena dia itu adalah panca indera. Ya. Jadi otomatis telinga itu merupakan sensor untuk kita mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita. Dengan adanya suara, dengan adanya pendengaran yang baik, otomatis dapat menunjang kehidupan kita. Tapi kadang-kadang pasien atau orang pada umumnya biasanya mengabaikan panca indera ini. Jadinya nanti kalau misalnya sudah parah baru ke dokter, seperti itu. Lantas kemudian apa yang harus dilakukan, Dok, untuk maintenance atau perawatan untuk menjaga kesehatan telinga kita, Dok? Sebenarnya banyak yang harus dilakukan, tapi kalau misalnya paling sering itu adalah menjaga kesehatan telinga, jangan sampai kotor. Dalam artian ini bukan berarti dibersihkan tiap hari ya, maksudnya tidak dimasukkan misalnya tidak berenang di tempat yang kotor, atau tidak suka memasukkan cairan yang aneh-aneh ke liang telinga. Itu salah satu untuk menjaga kesehatan. Salah satu cairan yang aneh-aneh itu contohnya seperti apa, Dok? Biasanya minyak kayu putih. Suka begitu kalau misalnya membersihkan telinga juga karena terlalu asik, karena dianggap enak, makanya adalah cairan-cairan aneh-aneh dimasukkan. Biasanya juga ada yang pakai juga minyak kemiri, zaitun dan kawan-kawan, pada itu sebenarnya tidak penting, tidak perlu. Terus kadang juga untuk kesehatan telinga pada dasarnya juga karena untuk fungsinya yaitu pendengaran, berarti jangan juga mentang-mentang untuk pendengaran jadi mendengarkan suara yang terlalu berisik atau bising atau terlalu keras dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk itu kalau bisa harus ada evaluasi pendengaran di dokter. Sebenarnya kalau dari WHO sendiri menyarankan tiap 6 bulan diperiksa. Oke, jadi untuk kemudian melakukan perawatan harus ada evaluasi pendengaran ya, Dok, setiap 6 bulan. Apa saja, Dok, yang kita lakukan dalam proses evaluasi pendengaran itu, Dok, bagi para pemirsa yang belum paham mungkin? Kalau misalnya pasien untuk biasanya ke dokter, kalau ke dokter umum ya pasti dilihat telinganya, dilihat apakah ada infeksi di telinganya atau ada radang, atau misalnya dilihat apakah ada kelainan bentuk dan lain-lain. Tapi kalau untuk ke dokter THT pasti diperiksa juga fungsi pendengarannya, dan biasanya kita memakai alat yang lebih objektif untuk mengetahui fungsi pendengarannya ini apa masih berfungsi dengan baik atau sudah ada penurunan. Kalau misalnya di Indonesia atau di kota-kota, terutama di kota-kota maju, biasanya memang ada gara-gara lifestyle atau pemakaian misalnya earphone, itu juga sangat berpengaruh bagi pendengaran. Beda memang jadi memang ada perbedaan antara kasus-kasus yang terjadi di daerah sama yang di kota. Kalau kasus-kasus yang terjadi di daerah itu contoh-contohnya seperti apa untuk gangguan pendengaran, Dok? Kalau untuk di daerah biasanya itu lebih ke infeksi. Jadi biasanya ada yang bilang dulu telinganya keluar cairan atau togeang. Kalau orang Makassar bilang karena kurang dokter THT di daerah, makanya infeksinya tidak tertangani. Telinganya bocor, dibiarkan saja. Nanti sudah parah, sudah harus dioperasi, baru
ke Makassar. Dirujuk ke Makassar seperti itu ya, Dok, Iya, ya? seperti itu. Kalau di kota karena mungkin infeksi atau memang ada dokter THT, ada fasilitas, jadi setidaknya tidak terlalu banyak kasus infeksi. Cuma ya itu kasus lain, karena biasanya kalau orang di kota lebih suka pakai earphone, lebih suka ke konser misalnya, ke tempat bising, atau memang ada banyak pekerjaan yang lebih banyak ada di depan layar, seperti di depan itu ya? layar, atau di tempat-tempat bising, misalnya di Makassar kan ada pabrik, biasanya karena itu jadi ada gangguan pendengaran. Oke. Nah, Dok, tadi menarik sekali yang dokter katakan bahwa salah satu permasalahan untuk orang kota jika sering menggunakan earphone itu bisa menjadi gangguan kesehatan juga, terutama untuk telinga. Ini bisa dijelaskan sedikit, Dok? Pertama, kalau misalnya pemakaian earphone itu kan biasanya kalau sebenarnya untuk mengisi waktu luang ya. Jadi biasanya memang tersedia, memang disediakan di tas. Lalu biasanya karena ditaruh di tas, kadang-kadang terlalu cepat dipakai hanya untuk mengisi waktu luang. Kadang-kadang kebersihan dari earphone-nya atau tipnya juga tidak terlalu bagus. Langsung dipasang, tidak, karena ingin cepat saja, dia tidak diperhatikan, jadi makanya bisa terjadi infeksi di yang telinga, begitu. Terus yang kedua biasanya juga karena memang dipakai misalnya untuk berkendara, makanya tidak jadi mawas diri dalam berkendara, biasanya begitu. Dan terakhir ya pastinya karena biasanya berkendara misalnya rumahnya di Sudiang, terus nanti maunya ke arah-arah Karebosi, itu kan jauh, jadi lebih 1 jam. Sebenarnya penggunaan earphone sendiri itu maksimal 1 jam dan maksimal itu 60%. Jadi ya tidak mungkin kan kalau dari Sudiang naik motor dapat sejam gitu. Tapi Karebosi. dari dokter Denis ini dapat kasus-kasus seperti itu, Dok, yang datang ke dokter mengeluh karena ternyata menggunakan headset dalam posisi kendaraan bermotor, atau seperti apa, Dok? Iya, tapi ada juga yang begini kasusnya juga, anak-anak muda biasanya pakai earphone itu pada saat dia tidur, terus ketiduran 8 jam akhirnya, terus tiba-tiba hilang saya pendengarannya. Begitu. Jadi bisa sampai hilang pendengarannya, Dok, ya? Iya, turun sekali. Jadi memang ada, tapi harus suara yang kencang sekali baru bisa kedengaran. Oke, ternyata bahkan efek yang bisa dihasilkan ketika menggunakan earphone secara terus-menerus selama 8 jam bisa sampai kehilangan pendengaran. Iya, dan betul, akhirnya bisa. berujung-ujung jatuhnya pergi ke dokter Dini untuk memeriksakan kesehatan telinganya. Kita mesti akan ngobrol banyak, Dok, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Dini Anggreni, SPPHT BKL, praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Primaya di cabang Hertasning, seperti itu ya, ke Primaya Hospital Hertasning. Nah, Dok, tadi kita sudah ngobrol banyak soal bagaimana kemudian bahkan soal earphone yang kotor itu bisa menyebabkan infeksi. Lantas kemudian apa yang harus dilakukan untuk para pengguna earphone di luar sana untuk menjaga kebersihan earphone-nya, Dok? Oh iya, pertama tentu saja bersihkan earbuds-nya atau colokan yang nanti masuk di liang telinga. Yang kedua, jangan berbagi earphone tapi tidak dibersihkan. Karena itu juga bisa membawa faktor infeksi. Ketiga, pastikan earphone-nya itu betul-betul tepat di telinga, tidak mengganggu atau tidak sakit ketika digunakan. Biasanya juga kadang-kadang sekarang kan juga suka pakai ear muffs yang lebih besar, itu juga boleh. Tapi yang paling utama ya selain itu jangan lupa ada maksimal 60% dari bunyinya. Kalau untuk iPhone atau mungkin mau handphone yang mahal biasanya begitu, yang sudah bagus, biasanya kalau kita nyalakan itu volumenya memang sudah ada peringatan 60% sudah batas maksimal. Tapi biasanya tetap juga tangan kasih naik volumenya. Jadi itu yang paling utama, tidak boleh lebih dari 60% dan tidak boleh lebih dari 60 menit. Kalau bisa dalam sehari itu maksimal. Karena kalau lebih dari itu kasihan sel rambut di koklea atau rumah siputnya itu nanti jadi kecapean. Oke. Nah, Dok, kalau tadi dikatakan tidak boleh lebih dari 60 menit. Namun seperti tadi bahwa dokter katakan pekerjaan di kota dan di daerah itu berbeda-beda. Kalau di kota mungkin ada yang bekerja sebagai editor yang harus kemudian terus-menerus menggunakan earphone. Apa kemudian tindak lanjut yang mereka bisa lakukan agar telinga mereka tidak sakit, Dok? Silahkan. Kalau untuk orang-orang yang memang tidak bisa ya menghindari itu, berarti memang volumenya yang harus dijaga untuk lebih kecil. Terus kalau setelah itu memang harus ada jeda. Jadi setelah itu ada jeda supaya telinga itu diistirahatkan ceritanya. Jadi sebenarnya bisa, tapi memang harus dengan ada jeda dan itu harus rutin, dan kalau bisa ya minimal pemeriksaan pendengaran minimal sekali 1 kali setahun. Makanya di MCU juga kan medical check up memang selalu dimasukkan THT atau pendengaran audiometri itu menjadi salah satu faktor yang diperiksa, karena itu akan sangat mempengaruhi nanti kinerja di sehari-hari dengan untuk pekerjaan juga. Nah, kalau tadi Dokter Dini sudah mengatakan bahwa ketika kemudian ada salah satu contoh kasus pasien yang ketiduran menggunakan earphone selama 8 jam berturut-turut itu kehilangan pendengaran. Apalagi kemudian kasus-kasus dari pasien, keluhan-keluhan apa yang mereka bawa ke Dokter Dini, efek samping ketika mereka menggunakan earphone terlalu lama, Dok? Ya, itu tadi ada yang infeksi, jadi pasti nyeri. Kalau tidak infeksi turun pendengaran, tapi itu kasus yang ceritanya sudah jauh gawatnya. Yang ketiga yang biasanya yang awal sekali itu pasti ada telinganya berdenging. Iya, dan itu kita harus curiga kalau misalnya sudah lebih dari 1 menit, 5 menit, itu kita sudah curiga kalau ada sesuatu yang salah. Atau biasanya disebut dengan tinnitus. Jadi kalau misalnya penonton di rumah ada yang telinganya berdenging, walaupun pakai earphone atau tidak pakai earphone, ya sebaiknya memang harus cek ke dokter THT, karena itu adalah sinyal kalau telinga kita itu sedang kelelahan. Itu adalah sinyal bahwa telinga kita sebenarnya sedang kelelahan ya, Dok, ya. Yang tadi menarik sekali juga bahwa kalau masalah perbedaan pekerjaan di kota dan di daerah, kalau di daerah biasanya mereka banyak masukkan cairan-cairan yang tidak terduga ya, Dok, ya, misalnya minyak kemiri, minyak kayu putih. Lantas kemudian bagaimana proses edukasi yang bisa dilakukan praktisi kesehatan kepada para masyarakat yang di sana agar mereka tidak melakukannya lagi, Dok? Ya, jadi paling sering kita ajarkan kalau telinga itu memang punya namanya cerumen atau kotoran telinga. Tapi kotoran telinga itu kalau tidak menutup dari gendang telinga, tidak sampai tertutup pendengaran, sebaiknya memang lebih baik dibiarkan saja, kecuali kalau menutup sekali. Jadi tidak usah dilakukan pembersihan karena dia biasanya akan cepat keluar, dia akan keluar sendiri ketika makan. Atau kalau misalnya gatal, biasanya saya kasih tahu sama pasien saya untuk tekan-tekan saja di katup depan telinganya ini, atau melakukan penarikan atau dijewer telinganya ke bagian atas supaya menghilangkan gatal. Tidak usah memasukkan apa-apa ke liang telinga, tapi kalau misalnya memang ada fasilitas kesehatan, misalnya dokter umum yang kompeten atau dokter THT BKL, segera periksa saja. Begitu, daripada melakukan tindakan
bahasa medisnya itu iatrogenik atau sebenarnya adalah kesalahan pribadi, lebih bagus lah diperiksakan saja, karena itu gatal pun juga sebenarnya adalah suatu sinyal dari tubuh. Gatal pun ternyata merupakan suatu sinyal dari tubuh ya, untuk kemudian sebaiknya diperiksakan kepada tenaga ahli profesional. Nah dok, mungkin buat para pemirsa yang di luar sana yang mungkin belum mengerti, tapi pengen tahu kira-kira dari mana sih datangnya kotoran telinga ini dok? Kenapa bisa muncul, dan juga bagaimana kemudian seberapa sering kita harus membersihkan kotoran pada telinga dok? Jadi kotoran telinga ini memang alamiah terproduksi. Jadi bukan sesuatu yang ceritanya masuk makanya jadi kotoran. Jadi itu sama seperti keringat begitu. Tapi dia diproduksi di kelenjar di liang telinga, tapi itu cuma di sebagian luar, di sepertiga luar. Dan itu memang masing-masing orang itu unik. Ada yang dia encer, ada yang seperti selai kaya, ada yang membatu. Itu unik dan biasanya itu dipengaruhi oleh genetik. Jadi biasanya kalau orang tuanya membatu, anaknya juga, atau orang tuanya kotoran telinganya itu tipenya yang encer, yang mudah saja menguap. Begitu juga biasanya anaknya. Tapi itu juga sebenarnya adalah bentuk proteksi dari tubuh. Mengapa dihasilkan? Ya pasti ada gunanya. Ada gunanya untuk sebagai antibiotik, sebagai anti jamur, sebagai pelumas, dan juga supaya tidak membuat telinga itu jadi mudah tidak mudah jadi retak begitu. Jadi kalau dihilangkan sama sekali justru memang malah membuat masalah. Oke, jadi ternyata memang semuanya sudah diciptakan, semuanya memiliki fungsi seperti itu ya dok ya. Lantas kemudian jika orang awam ingin membersihkan kotoran telinga mereka, ini diperbolehkan membersihkan sendiri di rumah atau seperti apa dok? Sebenarnya kalau membersihkan sendiri, kalau misalnya memang kotor, misalnya habis berenang di tempat yang kita tidak ketahui kualitas airnya bagus atau tidak, ya silahkan dibersihkan pakai tisu atau pakai cotton bud boleh, tapi cuma di bagian depan, jangan sampai masuk ke dalam. Nah, orang awam biasanya membersihkan sampai dia nyeri, padahal di bagian nyeri itu sebenarnya sudah tidak ada lagi tuh kelenjar yang penghasil serumen, jadi malah mendorong kotoran itu ke dalam dan malah membuat liang telinga yang di dalam karena selalu tergesek-gesek, jadi otomatis jadi bengkak. Jadi sebaiknya memang dibersihkan secukupnya saja. Kalau tertutup, maka bawa langsung ke dokter THT. Kalau misalnya tidak tertutup, sebenarnya tidak ada yang wajib kita lakukan, misalnya setiap 2 hari, setiap berapa hari. Nah nanti kalau misalnya pada saat evaluasi pendengaran yang tadi saya bilang setiap 6 bulan, bisa minta juga dokternya, nanti pasti dokternya sampaikan juga apakah ini harus dibersihkan tiap berapa bulan, karena sangat tergantung. Saya pun juga untuk misalnya Mbak Linda, saya tidak bisa menebak juga, nanti baru saya lihat, baru telinganya baik-baik, baru saya tahu, oh ini kotoran telinganya begini. Jadi saya tidak bisa bilang harus diteteskan ini, harus diteteskan itu memang sangat personal. Jadi idealnya baru bisa diketahui setelah melakukan evaluasi pendengaran seperti itu dok ya, yang kemudian idealnya diperiksa selama 6 bulan sekali seperti itu. Nah dok, kita juga akan ngobrol banyak mengenai penyakit-penyakit apa saja yang bisa menyerang telinga dan bagaimana proses penanganannya. Namun kita jeda sejenak dok, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati.
Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Dini Anggraini, SPTHT BKL, yang merupakan dokter dari Primaya Hospital Hertasning. Dan juga program ini kita akan membahas mengenai penggunaan earphone yang terlalu lama, tadi sudah kita bahas. Dan program ini bisa terselenggara akibat kerjasama bersama dengan Primaya Hospital Hertasning. Nah dok, tadi sudah saya singgung sedikit sebelum kita jeda, sebelum kita break tadi, bahwa beberapa penyakit tentunya berbeda kasus penanganannya dok. Bisa dijelaskan sedikit dok beberapa penyakit yang pernah dokter tangani dan bagaimana proses penanganannya dok terkait dengan penyakit telinga dok? Kalau untuk penyakit telinga biasanya memang ada penyakit, biasanya dibagi dengan penyakit telinga berdasarkan lokasinya ataupun juga berdasarkan dari penyebabnya. Ada yang cuma di liang telinga, berarti dia cuma di telinga luar. Ada yang akibat pilek, biasanya telinganya jadi bocor atau terasa tertutup, itu penyakit dari telinga tengah. Dan untuk pendengaran sendiri biasanya di telinga di bagian dalam atau di sarafnya atau di rumah siput atau koklea. Kalau penyebabnya ya karena ada infeksi, karena ada pemakaian misalnya earphone jadi bising, terus ada juga misalnya kelainan saraf juga salah satunya. Kalau untuk penanganannya sangat tergantung dari penyebabnya dan di lokasi mana. Kalau misalnya untuk kasus-kasus biasa yang banyak terjadi, itu biasanya kalau di liang telinga cuma masalah karena ada infeksi telinga. Biasanya itu karena ada aktivitas misalnya habis mengkorek-korek karena gatal, lalu jadi bengkak gara-gara dikorek. Itu biasanya kita tampon atau kasih tetes telinga atau sekalian minum obat. Biasanya dikasih obat untuk oral yang diminum. Itu memang untuk membantu penyembuhan. Kalau misalnya memang telinganya gendangnya bocor, biasanya kita usahakan untuk kering dulu cairannya dari telinga tengahnya. Baru setelah kering, baru kita usahakan untuk tertutup kembali. Kita upayakan. Tapi kalau misalnya gagal untuk menutup, berarti kita edukasi pasien untuk nanti dioperasi penutupan atau penggantian gendang telinga. Kalau untuk telinga dalam biasanya lebih karena faktor keseimbangan dan pendengaran, biasanya kita lakukan rehabilitasi. Kita juga bisa kasih obat, tapi biasanya itu lebih advance lagi. Dan biasanya juga ada memang terpaksa kalau misalnya memang tidak bisa dikembalikan fungsi pendengarannya, kita sarankan untuk pemakaian alat bantu dengar. Jadi itu kemudian penanganan yang bisa dilakukan ya dok ya. Mengingat bahwa dokter Dini ini berpraktek di Primaya Hospital Hertasning, mungkin bisa dijelaskan sedikit dok mengenai fasilitas-fasilitas dari Primaya Hospital Hertasning yang bisa menunjang penanganan terutama untuk di bagian telinga ini dok. Silakan. Kalau misalnya Primaya Hertasning sendiri, di sini kami memang THT ada 3 orang, salah satunya adalah saya. Fasilitasnya itu adalah ada alat ENT unit yang sudah dilengkapi dengan endoskopi. Jadi untuk pasien-pasien yang biasanya bingung apakah memang gendang telinga saya ini bocor atau tidak, atau memang sulit dinilai oleh dokter, bisa langsung diperiksakan dan dilihat langsung oleh pasien secara real time. Jadi pasiennya bisa langsung lihat seperti itu. Terus kita bisa evaluasi dengan bantuan endoskopi, pasti lebih mudah untuk mendiagnosa dan bisa untuk penanganan selanjutnya. Untuk pemeriksaan pendengaran pun juga di Primaya Hertasning sudah dilengkapi dengan audiometri yang memang dia sudah terstandarisasi, jadi bisa memeriksa untuk level pendengaran dari pasien. Jadi kalau misalnya ada gangguan pendengaran, memang baiknya dilakukan pemeriksaan audiometri supaya bisa ditahu tidak hanya bilang tertutup atau tidak tertutup, turun atau tidak turun, tapi ini memang ada nilainya, jadi bisa nanti dievaluasi nanti per berapa bulan atau per 6 bulan minimal untuk dilihat perkembangannya.
begitu. Oke, jadi sudah ada fasilitas-fasilitas yang tentunya menunjang bagaimana kemudian dilakukannya proses penanganan sesuai dengan penyakit-penyakit dari THT tadi. Nah, Dok, bisa dijelaskan juga, Dok, untuk jam praktek dari Dr. Dini Anggreni sendiri di Primaya Hospital Hertasning itu di hari apa dan jam berapa, Dok? Kalau untuk saya sendiri, kalau sebenarnya kalau untuk THT sih kami berpraktek dari Senin sampai Sabtu. Kadang juga ada untuk hari Minggu, tapi by appointment. Kalau untuk saya dari hari Senin, saya ada di Primaya Hertasning itu jam 3 sampai jam 8 malam. Hari Selasa jam 8 sampai jam 3 sore, hari Rabu jam 1 sampai jam 8, hari Kamis sampai Sabtu saya biasanya jam 12 sampai jam 7 malam. Oke, nah jadi buat pemirsa mungkin yang memiliki gangguan kesehatan bisa langsung menuju ke Primaya Hospital Hertasning, dan tadi sudah disebutkan jadwal-jadwalnya langsung oleh Dr. Dini. Nah, Dok, mungkin bisa diberikan juga kepada para pemirsa yang menonton tips and trick untuk menjaga dan juga memaintenance kesehatan telinga kita. Silahkan, Dok. Ya, jadi kalau untuk tips and triknya, kalau ada gatal jangan dikorek. Berarti itu adalah tanda kalau misalnya ada sesuatu yang salah. Jadi lebih bagus dilakukan tindakan misalnya tekan-tekan dulu telinganya, terus atau dijewer sedikit. Kalau masih gatal, minum dulu. Biasanya dengan minum kadang-kadang gatal itu berkurang, atau minum antihistamin atau obat alergi. Biasanya ini untuk pasien-pasien alergi. Kalau misalnya memang dirasakan karena ada kotoran telinganya yang mengganggu, lebih bagus dibawa ke dokter THT daripada nanti terlalu dalam memasukkan. Tapi kalau untuk di luar saja oke, tapi kadang-kadang kalau sudah disertai gatal, pasien biasanya bertindak lebih kasar daripada yang harusnya, begitu. Dan jangan lupa evaluasi pendengaran dan kesehatan telinga tiap 6 bulan. Oke, jadi jangan bertindak gegabah begitu ya, Dok? Iya. Jangan kemudian secara kasar melakukan pengorekan telinga jika kemudian dirasa gatal, tapi bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang tadi dikatakan oleh Dr. Dini. Terakhir, Dok, mungkin himbauan dan pesan kepada pemirsa terkait dengan tema kita pada hari ini itu bahaya menggunakan earphone terlalu lama. Silahkan. Iya, jadi kalau untuk penggunaan earphone jangan lupa kebersihannya, nanti dijaga kebersihannya, dan juga jangan lebih dari 60 menit dalam sehari yang berturut-turut, dan jangan juga lebih dari 60% dari volume maksimal. Kalau misalnya bisa dijaga ini, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya memang ada dirasakan misalnya bunyi berdengung, ada nyeri, atau dirasakan ada penurunan pendengaran, minta tolong jangan ditunda-tunda, langsung ke dokter THT yang paling dekat. Jangan ditunda-tunda, langsung menuju ke dokter THT yang terdekat. Dan juga tadi salah satu yang paling penting adalah jangan menggunakan earphone ketika berkendara ya, Dok ya, karena selain membahayakan untuk kesehatan telinga kita, juga mungkin juga membahayakan untuk para pengendara lainnya. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Dini sudah sharing banyak sekali tadi ilmu-ilmu yang sangat luar biasa terkait dengan kesehatan telinga yang sangat berguna bukan hanya untuk pemirsa tapi juga untuk saya sendiri selaku manusia yang kemudian bisa memiliki beragam penyakit ya, Dok. Terima kasih sekali lagi juga untuk terima kasih untuk Primaya Hospital Hertasning yang akhirnya bisa membuat program ini terselenggara dengan baik. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.